Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam naungannya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antara yang ketujuh itu adalah pemuda yang tumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemuda yang menggunakan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu adalah pemuda yang luar biasa. Sebab kebanyakan pemuda tentu suka bermain-main, bersenang-senang. Kita lihat misalnya di masjid-masjid, tidak sedikit di masjid-masjid itu yang memenuhi jamaah-jamaah sholat adalah yang tua-tua atau bahkan mungkin yang sudah tidak bekerja, yang pensiun, yang sudah sepuh-sepuh. Tapi pemuda ya ada tapi tidak banyak. Maka pemuda inilah yang nanti mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil kiamah. Pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada pemuda yang luar biasa taatnya kepada Allah, memenuhi hatinya cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza ini ditinggal mati oleh orang tuanya. Lalu dia ikut pamannya. Kebetulan pamannya ini adalah orang yang kaya. Maka Abdul Uzza yang rumahnya atau daerahnya antara Makkah dan Madinah. Dia di luar Makkah, di luar Madinah. Antara itu dia hidup dalam kesenangan. Bahkan diceritakan ia mempunyai 2 kuda yang gagah, yang bagus. Pakaiannya bagus-bagus. Suatu hari Abdul Uzza melihat ada serombongan orang-orang dari Makkah menuju Madinah hijrah. Lalu Abdul Uzza bertanya-tanya. Lalu mendapatkanlah informasi Abdul Uzza ini tentang adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adanya cahaya Islam. Abdul Uzza tertarik. Maka setiap ada rombongan dari Makkah menuju Madinah untuk hijrah, Abdul Uzza mencegatnya, lalu mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'annya, menghafalnya, belajar ibadah meskipun belum melihat langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia ingin sekali hijrah. Ketika orang-orang yang ditemuinya dari Makkah menuju Madinah itu, kenapa engkau tidak ikut hijrah saja? Nanti saya ingin hijrah bersama paman saya. Maka ia sering sekali menginformasikan tentang adanya Islam ini kepada pamannya. Tapi pamannya tidak pernah terpengaruh. Terus menerus dia sabar mengajak pamannya dalam hidayah. Tapi pamannya tidak terpengaruh. Akhirnya selama 3 tahun dia diam-diam keluar dari desanya. Lalu melakukan ibadah. Setiap hari sering mengajak pamannya. Terus menerus begitu. Selama 3 tahun. Setelah 3 tahun dia sudah tidak sabar lagi. Kerinduannya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memeluk Islam dengan sempurna. Lalu dia bilang kepada pamannya, "Paman, ini saya sudah berkali-kali mengajak paman untuk memeluk Islam, tapi paman tidak mau. Sekarang aku memilih untuk hijrah, pindah pergi ke Madinah menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Pamannya marah. Kalau begitu, bila engkau memilih iya, aku tidak relakan semua yang aku berikan kepadamu. Aku tidak relakan, bahkan pakaian yang kamu pakai. Oleh pamannya diambilkan gunting, dipotong, disobek pakaiannya Abdul Uzza itu. Maka keluarlah Abdul Uzza dengan tidak membawa apa-apa. Bahkan pakaiannya pun disobek. Dia seperti setengah telanjang keluar dari rumah itu. Maka dalam perjalanan ia mendapatkan kain wol yang kasar itu. Lalu dia potong 2. Yang satu dipakai untuk bawah, yang satu dipakai seperti orang ikhram itu. Lalu ia berjalan kaki menuju Madinah. Sampai di Madinah malam, dia langsung menuju masjid di Madinah.
Ketika usai sholat subuh, ia ikut sholat subuh, lalu berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanya, siapakah engkau? Aku Abdul Uzza. Gimana ceritanya kok pakaianmu hanya seperti itu? Ia menceritakan. Lalu namanya, kalau begitu namamu bagaimana kalau saya ganti? Kita diubah menjadi Abdullah Dzul Bijadain. Hamba Allah yang mempunyai 2 kain. Maka mulailah Abdullah Dzul Bijadain yang sebelumnya namanya Abdul Uzza itu menjadi pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia senang mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya ia meninggal dunia pada usia 23 tahun. Waktu itu seusai atau perjalanan pulang dari perang Tabuk. Di sebuah malam, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, malam itu dingin sekali, kami semua istirahat di tenda. Tiba-tiba aku mendengar di tengah malam itu seseorang menggali tanah. Duk, duk, duk. Aku lihat ternyata ditampak di sebelah ujung sana ada 2 orang yang membawa obor, lalu seseorang menggali tanah. Aku lihat di sampingku di dalam tenda itu tidak menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku lihat Sayyidina Abu Bakar tidak ada di situ. Aku lihat Sayyidina Umar bin Khattab tidak ada di situ. Maka Abdullah ibnu Mas'ud mendekati seseorang yang menggali tanah itu. Ternyata semakin dekat ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia yang menggali tanah itu. Sementara Umar bin Khattab dan Abu Bakar di sampingnya membawa obor. Kenapa engkau biarkan Nabi Muhammad sendiri yang menggali tanah? Menggali tanah untuk apa itu? Umar bin Khattab, Abu Bakar menjawab, Nabi sendiri yang menghendaki menggali tanah itu. Ternyata Nabi menggali tanah untuk memakamkan seseorang. Itulah yang meninggal, Abdullah Dzul Bijadain. Nabi sendiri yang memakamkannya. Nabi sendiri yang menggali tanahnya. Waktu itu pulang dari perang Tabuk, Abdullah Dzul Bijadain demam tinggi, sangat panas, lalu meninggal dunia. Betapa Abdullah ibnu Mas'ud menceritakan iri, kepingin seperti Abdullah Dzul Bijadain. Nabi yang menggali tanahnya, memasukkan ke dalam liang kuburnya. Itulah kemuliaan, keistimewaan seorang pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata ketika membawa jenazah, menguburkan jenazah Abdullah Dzul Bijadain. Ya Allah, aku telah ridha kepada ia, ridhailah ia, Abdullah Dzul Bijadain. Sahabat dimanapun berada, terutama anak-anakku, kawan-kawanku, sahabat muda, mari menjadi pemuda yang menghabiskan hidup kita, memenuhi hidup kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan demikian kita termasuk golongan orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sebuah hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.